sini. Dan ketika Engkau hadir, bahkan air pun menjadi anggur. Setiap kami sedang mengalami tawar hati dengan Tuhan, Tuhan akan karuniakan kami anggur yang baru. Kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan, yang lumpuh akan berjalan. Setiap kami yang sedang mengalami kelumpuhan secara rohani, Tuhan akan bangkitkan kami. Tuhan akan bawa kami berjalan, bahkan berlari lebih cepat, belajar panggilan kami yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus, Tuhan ada di sini, saudara. Sebelum duduk, kasih tos dulu kanan kiri. Katakan jangan sia-siakan hari ini. Tuhan mau bawa kita naik kelas. Ada amin? Ada amin? Silakan duduk. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita pagi ini. Terima kasih buat saudara dan saudariku, Bapak Gembala, Bapak Michael dan Ibu Michael. Ya, terima kasih buat semua hamba Tuhan di tempat ini. Terpapanya saudara semua adalah hamba Tuhan. Percaya? Amin. Percaya boleh lambaikan tangan. Firman Tuhan katakan apa? Kalau Kristus sudah mati bagi kita, maka kita sudah tidak hidup buat diri kita sendiri lagi. Amin. Tapi hidup untuk, berarti kita semua hamba Tuhan. Ada amin? Hamba Tuhan bukan hanya mereka yang berdiri di balik mimbar. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Perkenalkan, nama saya Abigail. Ya. Semalam kami sudah ibadah sama-sama dengan kaum muda ya Bu ya. Mereka sempat cerita sama Ibu ya. Puji Tuhan, semuanya karena Tuhan baik. Saudara mau langsung ke pesan-pesan Tuhan atau mau dengar kesaksian hidup saya sedikit? Iya, waktu yang diberikan buat saya 45 menit ya Pak, maksimal ya. Ini 7.45, berarti sampai 8:30, begitu ya, maksimal ya. Ya. Kalau saya agak bablas, Bu Gembala boleh. Haleluya. Ya, saya terakhir dari keluarga yang mixed married, artinya beda agama. Mama saya penganut Kristiani, papa saya orang seberang, beragama seberang. Saudara mengerti maksud saya ya? Ya, saya adalah anak satu-satunya yang ikut nyebrang. Cuma saya nyebrangnya kejauhan, saudara. Ya, jadi saking kejauhan tersesatlah di lembah hitam, Pak. Dan sempat belajar ilmu hitam, ya kan? Singkat cerita, dulu saya sempat menjabat pendidikan sebagai dukun. Tenang, sudah jinak. Nama Yesus yang menjinakkan. Ada amin? Ya, saudara. Tapi dulu saya tidak merasa diri saya dukun, karena di iman kami yang lama, ya, itu ada jin putih, ada jin hitam, ada jin baik, ada jin jahat. Dulu saya punya banyak peliharaan jin putih, jin baik seperti itu. Jadi kalau abang saya, dia nomor 2 sudah lebih dulu jadi pendeta ya Bu ya. Ya, itu maklum lah kalau pendeta nggak bisa lihat anak hantu model begini dulu, dan diomongin Yesus terus. Sampai mumet kepala saya dengar nama Yesus ya. Jadi kalau abang saya nginjili, saya bilang, udahlah Pak Pendeta jangan berisik, saya bilang. Kalau Pak Pendeta ke gereja ketemu sama si Yesus, kirim salam aja sama dia, bilang nggak usah repot-repot mati disalib buat saya. Waduh, sombong sekali saya dulu saudara ya. Dan saking jengkelnya, saya sempat tes Tuhan Yesus. Ya, Tuhan dites ya, udah memang kurang asam dulu saya. Ya, dengan ilmu saya serang abang saya dengan semut hitam. Saudara pernah lihat semut hitam? Tapi kalau jumlahnya cuma beberapa ekor itu biasa ya. Tapi kalau jutaan ini sesuatu yang serius, betul? Colek dulu kanan kiri, bilang ini pendeta mulai serius nih. Ya, saya serang dengan semut hitam, mulai dari lantai, tembok, plafon sampai tempat tidur, semua semut hitam. Abang saya nomor 2 agak lugu orangnya, makanya dia lebih cepat menanggapi panggilan Tuhan. Nggak keras kepala bandel seperti saya. Nanti saya kesaksian ya. Tuh, makasih Bu Gembala tuh. Enak ya kalau melayani Tuhan ya kan, dapat minum ya kan. Bentar lagi bakmi goreng maju. Nah, itu. Jadi dia lihat semut hitam sebanyak itu, dia ambil karbol, dia ambil minyak tanah, disiram-siram, kira-kira pergi nggak semutnya ya? Halo? Tambah banyak, sudah tambah banyak. Dan tiba-tiba Tuhan bicara di hati abang saya, kamu berdoa. Ini bukan semut sembarangan, ini serangan santet. Abang saya kaget loh, siapa yang nyantet? Ya kan pendeta gitu loh disantet ya kan? Dan abang saya hanya pakai nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa namanya? Kok seperti kurang banget?
nggak nyebut nama itu? Siapa namanya? Panggil nama itu sampai iblis gemetar. Amin. Dan hanya dalam hitungan detik semut itu pergi begitu saja. Ya, saya di seberang sana maaf cakap sampai mental, sampai muntah darah, ya kan. Saya sudah pisah rumah dengan abang saya sudah menikah. Ya, lalu besoknya mama saya almarhum tinggal satu rumah dengan abang yang saya santet itu datang ke rumah saudara. Lalu abang saya cerita, Lei, masih pakai nama lama ya, belum Abigail nama baptis ya. Lei, abang kamu semalam tuh disantet orang. Waduh, kaget karena saya pelakunya ya kan. Waduh, tapi ajaib Tuhan Yesus kata mama saya. Kenapa? Waktu abang kamu usir roh santet, Tuhan kasih lihat loh wajah orang yang nyantet. Aduh, kira-kira wajah siapa yang kasih unjuk? Nggak mungkin wajah Bu Gembala, kita belum kenal ya Bu ya. Iya kan? Ya, lalu saya bilang, memangnya si Yesus bisa ya kasih lihat wajah-wajah orang gitu ya? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, ada amin? Ya. Lalu malamnya saya gelisah, saya nggak bisa tidur, saya nyalakan televisi, semua sudah pada tidur semua. Ya saudara ya, lalu saya nyalakan televisi. Ketika saya nyalakan televisi, pas ada film Tuhan Yesus. Pokoknya saya udah kasih tanda, ini film kalau rambutnya gondrong-gondrong, bajunya kegedean semua, orangnya dekil-dekil kayak nggak mandi-mandi. Saya pikir ini pasti film orang Kristen ya kan. Ketika saya mematikan saudara, seperti ada satu kuasa yang menahan. Jadi antara sebel dan penasaran, saya tonton film itu sampai selesai. Dari mulai yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati bangkit. Ada amin, ada amin. Ya, dalam hati saya sempat mengagumi Tuhan Yesus. Saya bilang, boleh juga nih Tuhan yang orang Kristen ya kan. Kalau di perguruan saya, boro-boro yang sakit sembuh, orang lagi sehat baik-baik jadi sakit, betul? Makanya jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama pengobatan-pengobatan di luar dari pengobatan medis atau didoakan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Jangan coba-coba cari jalan lain. Ada amin? Saya go dulu kanan kiri bilang, tuh dengerin tuh. Amin? Ya. Lalu saudara, malam itu apapun ceritanya, tidak ada sejarahnya dukun seperti saya moro-moro jadi pendeta, nggak ada. Ya, kita percaya dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 katakan apa? Kalau Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan mengisytiharkan dunia akan dosa, juga tentang kebenaran dan tentang penghakiman. Ada amin? Untuk itu orang percaya perlu nggak hidup kita penuh dengan Roh Kudus? Perlu? Harus saudara ya, apalagi penyesatan di mana-mana. Ya, hati-hati saudara, everything we have go back to the Bible. Ada amin? Ya, saudara, malam itu saya mengalami lawatan Tuhan. Saya menangis, saya menyesal. Dan malam itu saya menyadari bahwa ternyata pribadi yang selama ini saya hina, ternyata pribadi itu sudah mati buat saya. Ada amin? Tapi tidak cukup sampai di situ. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri setiap hari dan ikut salib. Tidak lama setelah itu kedua anak kami, yang pertama usianya 6 tahun, yang kedua masih 2 tahun lebih. Mereka yang menjadi sasaran kemarahan bekas komunitas kami yang lama. Bekas komunitas kami yang lama adalah mereka yang punya hobi buat barbeque di gereja, alias tukang bakar gereja. Ya, mereka melemahkan iman saya dengan cara menyiksa kedua anak kami. Saya cari, saya lapor polisi kemana-mana, tapi hasilnya 0. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau saya masih mengandalkan kuat dan hebat saya. Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu diculik 1 hari aja karena imanmu kepada Kristus dan kau tahu anakmu sedang dianiaya, seperti apa perasaan Bapak Ibu? 1 hari aja, percayalah nggak ada duanya. Kalau saya telepon hanya caci maki yang saya terima, mereka katakan, anggap aja anak kamu sudah mati. Wah, kamu sudah jadi pengikut iblis, katanya gitu ya. Hampir 1 tahun. Ini kejadian tahun 98, saya masih terbilang bayi rohani. Akibatnya berbagai usaha percobaan bunuh diri saya lakukan, tapi selalu gagal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak bisa gagal. Ada amin saudara? Ya. Lalu saat itu saya sudah merasakan Tuhan memanggil saya untuk melayani, tapi saya masih banyak nawar sama Tuhan. Saya masih terluka, anak-anak kami diculik. Ya, saya pikir udahlah, anak saya udahlah meninggal, udah nggak bisa ditemukan. Karena saya mengalami duka nestapa yang sangat hebat. Akhirnya saya sempat, ya, jadi sempat jam 4 kurang 10 menit, begini saudaranya. Ya, saya sudah sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar ngoceh, nangis, ketawa ngoceh gitu ya. Sudah mau dibawa ke rumah sakit jiwa Grogol. Secara manusia sudah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada terlambat. Ada amin? Ya, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Malam itu saudara, saya sudah dalam kondisi hancur-hancuran ya.
Dan tiba-tiba saya mendengar sebuah suara setelah saya dilayani doa pelepasan ya. Macam-macam roh jahat keluar dari tubuh saya, keluar dari mulut saya, dari hidung, dari mata saya. Maklum, sempat jadi ATM-nya setan ya Bu ya. Mau setan apa aja ada sama saya dulu seperti. Jadi heboh doa pelepasannya gitu kan. Nah, malam itu saya sempat mendengar sebuah suara. Dengarkan aku, anakku. Saya pikir itu suara jin yang dulu saya pelihara, Bu, mau balik lagi. Saya ketakutan. Tapi Tuhan tahu isi hati kita ya Pak ya. Ya kan, aku ini Tuhan Allah. Aku memanggil engkau agar engkau menjadi hambaku. Ya, lalu saya jatuh, saya lemas. Saya mengalami lawatan Tuhan. Dan awal tahun 99 saya mulai masuk sekolah Alkitab. Dan Tuhan melihat saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiba-tiba dengan cara yang ajaib, Tuhan kembalikan anak-anak kami. Meskipun waktu mereka diculik, badan mereka kumuh-kumuh saudara. Dan ketika mereka dikembalikan, tubuh mereka nyaris tinggal tulang dan kulit, gigi mereka hancur. Anak yang nomor 1 tadi malam ikut ya, itu sempat patah tulang keringnya ya, sebelah kiri sempat patah. Dan puji Tuhan sekarang kami semua sudah dipulihkan. Secara manusia mau balas dendam, tapi Tuhan katakan apa, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni ya. Saya orang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Suami saya orang Aceh, Maheza Bualam Putih. Ya, saudara kok pernah dengar mantan gubernur Aceh Putih. Makanya suami saya dicoret dari daftar keluarga. Saya pun juga dicoret. Saya anak perempuan satu-satunya, saya dicoret dari daftar warisan. Saya bilang saya nggak pusing, saya bilang gitu ya. Yang penting aku sudah jadi ahli waris kerajaan Allah. Saya nggak pusing dicoret dari daftar silsilah keturunan keluarga ya. Yang penting saya jangan sampai dicoret dari kitab kehidupan. Ada adik saudara, mereka marah luar biasa ya. Abang ipar saya Abdullah Putih sempat dia masuk di medsos tidak mengakui suami saya sebagai adiknya. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting you are prince the kingdom of God. Saya bilang seperti itu. Amin saudara. Amin. Ya, saudara, berapa banyak saudara percaya bahwa kekristenan bukan untuk orang yang main-main? Amin. Kekristenan bukan untuk orang yang setengah-setengah. Hari-hari ini apa yang Tuhan katakan? Tangan Tuhan sendiri akan buat perbedaan antara orang-orang Kristen yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan mereka yang asal-asalan. Yang mau sungguh-sungguh katakan amin. Jangan suam-suam saudara, nanti dimuntahkan sama Tuhan. Ada haleluya. Sekarang kami sekeluarga melayani Tuhan. Saya adalah seorang gembala sidang dari Gereja Betel Indonesia Rayon 8. Semula kami tinggal di Sentul, lalu 8 tahun Tuhan utus penggembalaan di Medan. Lalu moro-moro Januari tahun kemarin waktu saya saat teduh, tiba-tiba inilah firman yang saya mau bagikan saudara. Tiba-tiba Tuhan katakan bawa seisi rumahmu untuk menetap di kota ini, di kota Surabaya. Secara manusia gak mudah saudara. Saya dan staf dan jemaat di Medan sudah seperti darah daging. Sampai hari ini beberapa dari mereka masih belum bisa terima ibu gembalanya diculik sama kota Surabaya saudara. Seperti itu. Ya, itu gak mudah saudara. Ya, berhari-hari saya belum bilang yes sama Tuhan. Sampai satu hari pagi itu saya saat teduh. Saya kalau saat teduh pakai handphone. Semua lagu-lagu rohani saya ada di handphone saudara. Ya, pakai headset. Saya nari-nari buat Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan katakan apa? Nah, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Saya menangkap nada suara Tuhan itu begitu serius. Meskipun suara Tuhan pasti semua serius, tapi saya menangkap ada sesuatu yang berbeda pagi itu saudara. Apa yang Tuhan katakan? Kamu tahu bahwa jam di Yerusalem telah bertentang, menunjukkan waktu tengah malam. Tuhan kasih ayatnya dalam Matius 25 ayat yang ke-6. Kita boleh lihat dulu, bro. Oh ya, siapa tadi semalam namanya? Ever. Ya, Bung Ever. Ya, dari NTT ya. Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-6. Saya mau kenalkan dulu menantu saya dan cucu saya. Ada amin? Ada berapa banyak anak muda di sini yang semalam datang? Ya, jangan mau kalah semangatnya sama oma-oma.
Saya sudah oma saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, sampai tutup usiaku aku tetap mau melayani Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan izinkan ada penyakit-penyakit parah sampai aku tua nanti aku nggak mau nyusahin anak cucu dan menantu. Kalau Tuhan mau panggil aku di mimbar. Saya bilang seperti itu saudara. Makanya menantu saya bilang, iyalah menantu saya ini dia dari seberang. Waktu dia bertobat, wah digergaji, ditiban lemari, dihantam besi saudara. Tapi dia imannya tetap kokoh. Jadi semangat luar biasa ini menantu saya saudara. Dia dari seberang, orang Padang, orang Ambon saudara. Seperti itu. Jadi dengar saya bilang sama Tuhan, nanti Tuhan panggil saya di mimbar. Jadi udahlah kalau gitu kita nggak mau apa, ikut mau terus. Takut kejadian itu. Karena kan masih lama ya kan. Yuk kita lihat dulu. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ada amin? Ya, sekali lagi. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Misalkan saya datang ke gereja ini, saya datang agak terlambat. Lalu ibu gembala saudara bilang, wah ibu pendeta Abigail sudah datang. Kira-kira kalau beliau bilang begitu, posisi saya lagi di Medan, masih di apartemen atau sudah di depan pintu saudara? Kalau ada pesan Tuhan seperti ini, berarti Tuhan kita ada di mana? Posisi Tuhan ada di mana? Kita masih sempat main-main. Kita nggak punya banyak waktu untuk nggak bisa mengampuni. Kita nggak punya banyak waktu untuk malas-malas baca Alkitab. Kita nggak punya banyak waktu. Ada amin. Ada amin. Saya tanya Tuhan, Bapak apa yang kau maksud dengan waktu tengah malam? Jam 10, jam 11, setengah 12. Lalu Tuhan bilang begini. Ini contoh yang mudah. Misalkan kita mau masuk tahun baru, tanggal 1 Januari, ya. Biasanya kan tanggal 31 Desember kita sibuk-sibuk, ya. Dan biasanya kita baru lepas tahun, anggaplah tahun 2021 kemarin ya, 31 Desember. Biasanya kita buka televisi ya. Itu yang paling akurat biasanya gitu ya Bu ya. Lalu mulai hitungan mundur, betul? 10, 9, 7, 6, 3, 2, 1, yeah, Happy New Year, amin. Itulah waktu tengah malam. Sebab jam 00.01 sudah tanggal 1 Januari. Jadi apa yang Tuhan maksud dengan waktu tengah malam? Kalau bicara, kita sudah ada di akhir zaman, halo. Ketika Tuhan Yesus masih berjalan di muka bumi, kita sudah ada di akhir zaman. Seturut dengan firman Tuhan, saudara dan saya sudah ada di hitungan mundur masa pengangkatan. Ada amin. Dan tema yang Tuhan berikan buat kita semua pagi ini adalah berjaga-jaga. Yang mau berjaga-jaga katakan amin. Kita dalam Injil Matius 24. Sudah berapa menit Ibu Gembala? Bapak Ibu Saudara bawa jam tangan? Bawa? Iya. Atau kita copoti aja baterainya. Oh tapi Bapak Gembala mau pemberkatan nikah ya. Waduh. Injil Matius 24 ayat 37 sampai 44. Perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Sudah ketemu? Kalau boleh Bapak Ibu ayat 37, saya ayat 38, nanti ayat 44 kita baca sama-sama. Setuju ya? Yuk, 3, 2, 1. Sebab bagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula sebentar. Yang baca cuma di barisan depan. Yang di belakang jangan lebih kuat suara kita marahin anak-anak kita, saudara. Ada amin. Ada haleluya. Haleluya. Saudara semua di sini adalah orang-orang yang selalu nggandel Gusti ya. Amin. Saudara, saya suka loh lagu itu loh, meskipun saya orang Padang. Gandel Gusti ya. Ada amin. Amin. Saudara, nanti mau kita nyanyikan lagu itu ya. Boleh ya? Ada amin ya. Ya. Saudara, yuk kita ulang sekali lagi. Baca dengan powerful. Ini surat cintanya Tuhan, saudara. Pesan Tuhan ini begitu penting, saudara. Ada haleluya. Yuk, 3, 2, 1. Sebab bagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula Next. sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. dan mereka tahu sesuatu
Oh, mari ya. Terus next, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang sedang meninggalkan kehilangan, seorang yang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada mana hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah, jika Tuhan tahu pada waktu mana pada malam hari akan datang, sudahlah pasti yang berjaga-jaga, tapi tidak akan mudah menemani diundang. 44 sama-sama. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu juga. Wow. Makanya hati-hati kalau di medsos sudah mulai ada hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai berani meramal tanggal, bulan dan tahun kapan Tuhan datang. Hati-hati. Hati-hati. Yang tahu cuma Bapa. Ada juga yang bilang begini, yang tahu cuma Bapa, anak nggak tahu Tuhan Yesus maksudnya. Tapi kan Tuhan Yesus sudah ketemu Bapa di surga, pasti dikasih tahu tuh. Di ruang tata dibisik-bisikin. Aduh tolonglah, itu ayat itu selesai titik saudara. Nggak ada, oh tapi kan Yesus sudah bilang, nggak ada saudara. Jangan suka kita tambah-tambahkan, jangan suka kita kurang-kurangi. Lihat dalam kitab Wahyu 22 ayat 18 dan seterusnya saudara. Barang siapa menambahkan satu iota dari isi kitab ini, kepadanya dijatuhkan hukuman yang ada di seluruh isi kitab. Dan barang siapa berani mengurangi kitab ini saudara, daripadanya dicabut dari pohon kehidupan, binasa saudara. Hati-hati ya. Makanya saya senang kalau di sini ada yang sekolah Alkitab. Di luar banyak penyesatan saudara, apalagi anak-anak muda, para orang tua. Perhatikan, saya punya teman hamba Tuhan, ya kan, waktu anaknya minta saya doakan, saya dari rumah tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan, anak ini digendong sama roh siwa saudara. Wah ini anak ibu imannya udah bukan pada Kristus. Saya dilihatin anak ibu udah pindah agama. Oh enggak kok gini, enggak. Lihat ini kalau Tuhan kasih tahu nggak mungkin salah. Berapa hari kemudian ketemu, benar dia buat pengakuan, saya itu sudah bukan pengikut Kristen, saya sudah Buddha katanya gitu. Waduh kaget, mamanya padahal hamba Tuhan gitu kan. Yuk kita lihat kembali ke ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi bagaimana kebejatan moral pada zaman Nuh, itu kondisinya persis sama equal dengan zaman sebelum Tuhan datang. Amin. Ya, saudara, waktu tahun 2020 akhir, pertama kali Tuhan kasih penglihatan tentang bahtera, kapal besar, itu tahun 2012. Tahun 2015 Tuhan kembali perlihatkan bahtera itu. Tahun 2020 akhir Tuhan kembali perlihatkan bahtera itu. Kalau sampai 3 kali, berarti Tuhan serius. Jadi kalau Tuhan semesta alam, yang punya langit dan bumi, yang punya sorga, yang punya neraka, bisa serius sama kita yang cuma debu dan tanah, keterlaluan kalau kita nggak bisa serius sama Tuhan. Bilang kanan kirimu, bilang, kau serius sama Tuhan. Kau serius sama Tuhan. Ada amin. Apa kondisinya? Ayat 38. Bung Effort. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Loh bu, kami nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh menikah. Bukan itu saudara. Artinya kalau sampai larangan ini, kalau sampai warning ini dicatat dalam buku terbesar sepanjang sejarah umat manusia, berarti ini adalah peringatan yang sangat serius. Artinya apa? Makan, minum, kawin dan mengawinkan yang sudah keluar dari hukumnya Tuhan. Amin. Saudara, kok bicara soal makan? Ya. Beberapa tahun lalu saya lagi ngobrol santai sama suami saya. Tiba-tiba suami saya dapat kiriman. Bunyi handphonenya. Lalu suami saya ternyata sebuah video saudara. Suami saya lihat. Waduh mah, oh darah Yesus, oh darah Yesus. Aduh mah, kenapa pak? Aduh, nggak tahan aku mama tengok sendiri. Begitu saya lihat, itu cuma durasi sebentar saudara. Temannya di luar negeri, nggak usah lah saya bilang nama negaranya. Itu dia lagi ada di sebuah restoran.
Dia lagi makan steak. Tapi steaknya itu bukan domba, bukan sapi, bukan ayam. Saudara mau tahu steak apa? Daging bayi, tubuh bayi. Pas dia iris bagian dada, hati saya pilu. Saya lihatnya mau pingsan, saudara. Karena kita tahu ya, para ibu ya, justru bagian dada tuh yang paling kita lindungi. Ya kan? Kasih minyak telur, minyak kayu putih. Kita tutup baju hangat, kita selimuti, tutup kain bedong. Betul? Ini diiris. Setelah diiris, ditunjukkan ke kamera. Terus dia makan seolah itu adalah lezat. Dia lupa kalau Tuhan itu ada. Dan ketika dia mau makan bagian otak bayi, nanti waiternya datang, bawa gergaji kecil. Katanya bikin awet muda. Halo, sudah seperti itu. Minum. Kita tahulah, miras nggak boleh ya. Ada yang masih miras di sini? Minuman keras? Saya 8 tahun di Medan, saudara. Mereka tahu firman, mereka Kristen, tapi bubar khotbah, masih ngerokok, masih minum, masih makan darah, saudara. Kadang saya diundang ke satu gereja, ya. Itu nanti saya udah tahu kalau gembalanya dari depan nyingkir ke belakang. Dia buka kemeja, dalamnya pakai singlet, dia nyulut rokok. Sambil saya khotbah-khotbah di depan, dia teriak dari belakang, amin, betul itu Ibu Pendeta, amin, betul. Tapi kita tahu, mereka dikatakan gereja kantong anggur lama, saudara. Mereka tidak melibatkan pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Sementara Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa, juga tentang kebenaran dan tentang penghakiman. Hati-hati. Selesai perjamuan kudus, mereka keluar, mereka nangkring di motor, buka baju. Padahal saya belum keluar dari gereja itu, saudara. Makasih Nang Pendeta ya, yang datang lagi ya, bagus khotbah kami ya. Masih makan darah. Dan salah satu bukti apa? Kenapa saya jadi dukun? Ternyata setelah ditelusuri, itu putu keturunan. Hati-hati, saudara. Meskipun saudara nggak pernah pergi ke dukun, orang tua kita gimana? Mbah kampung kita gimana? Kutubnya turun sampai 3-4 keturunan. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Hati-hati. Minta didoakan sama Bapak Ibu Gembala. Ada amin? Ada amin? Biar rumah cepat laku, biar dagangan apa itu nggak ada itu sembur-sembur. Iya kalau dukunnya sikat gigi, kalau nggak sikat gigi kan berbau kuman, saudara. Iya kalau ada virus COVID-19, kalau ada COVID-19 gimana, saudara? Udahlah, nanti zona hitam lagi nanti Surabaya ini. Orang kerja. Biar kaya. Dukun ini kaya nggak? Nggak kaya. Kalau mau kaya ya kaya lah. Sumatera Utara begitu, saudara. Ngobrol sama arwah ya kan. Datang keluarganya ke makam opungnya. Opung, doakanlah cucu kau ini biar masuk perguruan tinggi. Apa opungnya jawab dari dalam kubur? Ah, kau ini perguruan tinggi, opung aja SD aja nggak tamat, kau pula ya kan? Opung, biar tambah luas tuh tanah kita. Aku mau bangun lagi sampai lantai 3 rumah kita itu, opung. Berkatilah opung, ya kan? Ah, kau ini lantai 3. Seriuslah kau. Opung meninggal aja banyak utangku. Jangan. Haleluya. Jangan mau dibodohi, saudara ya. Nah, ternyata kakek buyut saya itu mantan dukun, saudara. Dukun besar di Karawang, namanya Pak Ibrahim Nata Menggala. Dia sampai mencapai ilmu bisa menghilang, dia harus bunuh 40 orang musuhnya. Dan darahnya harus diminum. Tapi dia sempat bertobat, gara-garanya dia ketemu di jalan sama seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan ini doa sederhana. Saya percaya hamba Tuhan ini dia berkenan sama Tuhan, hidupnya benar, hidupnya jujur, kudus di hadapan Tuhan. Makanya hamba Tuhan ini kayak tahu gitu ya, saya diceritakan begitu. Ya mulailah, wah gimana lah, atraksi ya kan. Hamba Tuhan ini cuma doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dari hidung, dari mata, hampir dari setiap pori-pori kakek buyut saya keluar darah, saudara.
Dan ketika itu kakek buyut saya bersujud, bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sempat jadi penginjil. Tapi masalahnya kutuknya, saya ini cucu pilihan, belum dipatahkan, makanya jangan main saudara. Meskipun saudara pernah diramal-ramal, putuskan mulai hari ini. Dan saya mau kasih tahu, orang Kristen boleh gak percaya sama bintang, sama zodiak? Boleh gak? Gak boleh. Ya kan? Kalau dulu masih jadi manusia lama, saya Scorpio. Katanya diam-diam menghanyutkan. Bengawan Solo kali ya kan, menghanyutkan ya kan. Sekarang gak boleh saudara. Untuk satu horoskop, untuk satu bintang, saya mau kasih tahu, itu ada satu dewa yang menguasai, ada satu kekuatan jahat yang menguasai. Ada amin. Udah gak ada tuh Virgo, Scorpio, Sagittarius, gak ada itu. Tuhan Yesus kita aja yang menjadi teladan kita, yang jadi juru mudi kita, masa depan kita Tuhan yang tanggung. Ada amin. Ya, lalu kawin dan mengawinkan. Bukan kita nggak boleh menikah, tapi dari zaman ribuan tahun silam LGBT sudah ada belum? Sudah ada ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat diundang khotbah di Amerika 1 bulan. Waktu hari pertama kami langsung KKR di Los Angeles. Lalu Bapak Gembala antar saya ke hotel, ya kan? Begitu sampai di hotel, saya mandi-mandi, ya, saya saat teduh sejenak sebelum saya tidur, saya sempat nyalakan televisi. Saya pengen tahu, biasanya Indonesia masuk di acara mereka, acara CNN gitu kan. Ketika saya nyalakan televisi, mungkin itu ada bekas dari tamu hotel yang lama, ya kan? Begitu saya nyalakan, saya lihat, wah, pas ada pembagian hadiah, saudara. Saya lihat, and the winner is, saya lihat gedungnya besar. Lalu turunlah seorang pria dengan anjing piaraannya, saudara. Tik, saya lihat, oh ini lomba anjing pintar. Saya pikir, ya kan? Lalu saya duduk, saya maju, saya lihat televisi. Saya penasaran, pengen tahu apa kepintaran anjing ini. Sampai kota besar seperti Los Angeles itu buat award seperti itu, saudara. Begitu mereka maju, itu di belakang panggung, ya, itu ada TV Maxtron, ukurannya besar. Lalu ditayangkan. Videonya itu seperti apa? Ditayangkan, saudara. Saya penasaran, apa kepintarannya? Kok sampai juara 1 gitu kan? Lalu saya lihat, ya kan, saya tonton. Ternyata saya salah, saudara. Ternyata itu bukan lomba anjing pintar. Saudara mau tahu itu lomba apa? Maaf. Lomba pembuatan film porno. Dan pemenangnya adalah si pria yang melakukan persetubuhan dengan anjing piaraannya. Halo, selamat pagi semua. Saya nangis, saya berdoa, Tuhan selamatkan Amerika. Gak lama pandemi masuk, Amerika Utara number 1. Jangan main-main sama Tuhan. Meskipun kalau Tuhan menghajar, karena Tuhan sayang sama kita. Saudara percaya kita sudah ada di zaman kasih karunia. Kita sudah ada zaman anugerah. Tapi Tuhan sudah tidak menunda-nunda kedatangannya. Ada amin. Next. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Mereka nggak tahu. Sekarang saudara sudah tahu ya. Udah dikasih tahu kan? Tapi masalahnya, kalau kita cuma sekedar tahu Tuhan sudah mau datang, iblis juga udah tahu. Wahyu 12 ayat 12. Iblis juga udah tahu, saudara. Yuk, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah. You see that? Iblis sudah tahu. Iblis action nggak? Iblis action 24 hour, 24 jam iblis action menghancurkan gereja Tuhan. Kalau saudara dan saya no action, kita digila, saudara. Nggak ada waktu lagi, saudara. Ada amin. Semalam saya saksikan tahun
98 saya bertobat. Awal tahun 99 saya mulai masuk sekolah Alkitab. Tuhan berikan penglihatan lewat sebuah mimpi. Dalam mimpi itu terjadi gempa bumi. Saya ketakutan, saya lari masuk dalam rumah. Tapi waktu saya di dalam rumah, saya lihat kok di luar terang sekali tiba-tiba. Lalu saya keluar, mana sumber cahaya ini? Saya lihat ke atas, langit mengeluarkan cahaya yang dahsyat. Seumur hidup saya belum pernah lihat cahaya dahsyat seperti itu. Tiba-tiba dari celah-celah cahaya turun seorang malaikat Tuhan. Wajahnya seperti kilat, bajunya putih seperti salju, seperti Injil Matius catat. Dia punya sayap tinggi melebihi kepala. Turun persis di depan saya, tapi kakinya nggak sampai menginjakan kaki ke bumi. Dan apa yang malaikat Tuhan ini katakan pada saya, dengar baik. Pesan Tuhan ini merupakan tongkat estafet. Kita tahu aturan main pelari estafet. Tongkat itu saudara harus oper lagi ke orang lain, betul? Betul ya? Kalau saudara nggak oper lagi ke orang lain, pesan Tuhan ini, permainan selesai. Kira-kira kita menang atau kalah? Darah Yesus tidak ditumpahkan supaya kita jadi orang yang kalah. Darah Yesus ditumpahkan supaya kita jadi umat lebih dari pemenang. Darah Yesus tidak ditumpahkan supaya kita hanya jadi rakyat jelata. Darah Yesus ditumpahkan supaya kau dan aku jadi prince and princess the kingdom of God. Mintalah kepadaku, maka seisi rumahmu Tuhan akan berikan. Mintalah kepadaku, maka kota Surabaya Tuhan akan berikan. Bangsa-bangsa Tuhan akan berikan menjadi milik pusaka Tuhan. Amin. Mulai hari ini saya mau bilang saudara, hapus air matamu, pegang senjatamu, desak musuh-musuh keluar dari keluargamu, desak musuh-musuh keluar dari kota ini, rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Berhenti meratapi kemalangan nasib diri sendiri saudara. Saudara dan saya tidak dipanggil ada di kota ini untuk kerjanya selalu mengasihani diri sendiri. Tapi kita dipanggil untuk mengasihani nasib kota Surabaya di hadapan Tuhan. Masa depanmu Tuhan yang tanggung. Ada amin. Apa yang malaikat Tuhan ini katakan? Aku diutus pada kamu supaya kamu memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa kedatangan Kristus sudah sangat singkat. Kata sangat itu tidak hanya sekali, tapi sampai berulang. Itu membuktikan betapa Tuhan sangat serius. Kalau Tuhan yang punya alam semesta, yang punya surga, punya neraka bisa serius, padahal kita cuma debu dan tanah. Sekali lagi saya tegaskan, sungguh amat sangat keterlaluan kalau kita gak bisa serius sama Tuhan. Ada amin. Berapa banyak yang menangkap pesan Tuhan? Ya, tinggal berapa menit lagi Bu? Gak apa-apa, nanti pengantinnya nungguin Bu. Terakhir. Semalam saya saksikan di ibadah anak muda, youth, ya. Saudara, kita jangan melihat, jangan mudah terpengaruh dengan fakta dan data yang ada tentang bangsa ini. Covid naik turun. Saya mau kasih tahu. Dan ini kayaknya agak ekstrim. Seharusnya COVID-19 yang takut sama kita. Amin. COVID-19 yang takut sama murid Kristus. Amin. Ingat 2000 tahun silam ketika Yesus lahir, dia taruh di mana? Glen Eagles, Elizabeth, Siloam, di kandang domba. Halo? Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes gak pernah ditulis, oh karena tempatnya jorok, maka bayi Yesus kena disentri. Halo? Di mana ada Tuhan di situ tahir. Amin. Di mana ada gereja GGP, maka kota Surabaya tahir. Amin. Asal kita berfungsi. Saya bilang sama Tuhan, pakai aku maksimal. Jauh-jauh aku nyebrang laut dan pulau dari Medan di kota Surabaya. Meskipun ada beberapa yang seperti menolak, saya seperti dianggap saingan. Tapi Bapak Ibu nggak anggap saya saingan. Saya bilang, harusnya gereja Tuhan bersatu. Zaman sekarang buka gereja baru, pasti Bapak Ibu Gembala mengalami. Kita tuh dianggap seperti buka perusahaan. Benar gak? Dianggap saingan.
ditipu daya. Ya, yang saya bilang tentang penglihatan bahtera akhir tahun 2020 sampai 3 kali, berarti Tuhan serius. Tuhan perlihatkan bahtera besar, tapi di atas bahtera ada satu penglihatan. Yang ketiga ini membuat hati saya miris. Yang Tuhan perlihatkan di atas bahtera, ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pemimpin-pemimpin gereja, tapi mereka di atas sedang bertengkar. Saya tanya Tuhan, Bapak, apa yang mereka ributkan? Apa Tuhan bilang? Tuhan ingatkan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sementara di luar bahtera Tuhan perlihatkan ada miliaran manusia, mereka menggapai mau naik ke atas bahtera, mereka nggak bisa. Dan ada lautan api yang mengejar miliaran manusia begitu cepat. Ada berapa jumlah penduduk manusia di bumi? Sekitar 7,6 miliar. Tapi yang terdata jadi orang Kristen baru sekitar 1,3 miliar. Mau kemana yang 6,3 miliar? Hai gereja Tuhan, apa saja kerja kita? Memenangkan jiwa bukan hanya tugas gembala, saudara. Memenangkan jiwa bukan hanya tugas pendeta. Memenangkan jiwa tugas semua orang percaya. Yang mau katakan amin, yang mau berikan haleluya, haleluya. Tahun 2019 akhir, Tuhan berikan kembali penglihatan lewat mimpi. Di dalam mimpi itu Tuhan berjalan berdua bersama saya. Tuhan genggam tangan saya. Oh, dia mengenakan jubah mempelai, jubah raja, pakai mahkota raja. Saya pakai jubah putih, tapi mahkota saya kecil, saudara. Kami berjalan, dan kami berjumpa dengan kelompok yang pertama, kelompok kaum pria. Saya bilang, Tuhan, biasanya kaum pria ini, mereka itu ada di kafe, mereka main judi, main perempuan, mereka mabuk. Biasanya di sini deh, Tuhan. Tapi kok mereka sekarang pegang Alkitab, pegang gitar, mereka sharing firman Tuhan, mereka memuji Tuhan. Lalu kami jalan, dan kami berjumpa dengan kelompok yang kedua, kaum wanita. Saya bilang, Tuhan, biasanya di para wanita, ya, para ibu, kalau mereka kumpul di sini Tuhan, biasanya mereka tuh kalau nggak ngejelekin suami, ngejelekin mertua, hura-hura, keluar masuk salon, halo. Tapi mereka sedang bermazmur, memuji Tuhan, sukacita. Lalu kami berjalan, ketemulah kelompok yang ketiga. Dari hadapan kami berjalan sekelompok anak-anak muda. Mereka turun ke jalan-jalan. Saya bilang, Tuhan, biasanya mereka ini ada di kafe-kafe, ada di warnet, mabuk-mabuk. Tapi ini mereka turun ke jalan-jalan, anak-anak muda sampai anak-anak kecil. Mereka pegang tamburin, mereka tiup shofar, mereka pegang alat musik, mereka pegang Alkitab, mereka sedang menyanyi bermazmur, dan mereka sedang melepaskan perkataan nubuatan pada setiap orang yang mereka jumpai. Penggenapan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Dan Tuhan katakan, anakku, putriku, ketika engkau bangun besok pagi, engkau buka Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 yang tadi malam kita baca. Tuhan sedang menyiapkan Indonesia yang baru. Apa yang kita anggap gak mungkin, Tuhan akan jadikan mungkin. Saudara bisa kasih tanda di Alkitab saudara. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Ini pesan Tuhan yang begitu kuat buat Indonesia. Surabaya ada di dalam negeri Indonesia. Berarti janji Tuhan juga buat Surabaya. Saudara mau jadi mitra sekerja Tuhan? Tuhan akan bekerja luar biasa lewat saudara. Yang pasti kebangkitan besar akan segera terjadi. Seperti pesan Tuhan ini banyak banget saudara, banyak banget. Semalam saya bagikan sama anak-anak muda.
Tuhan perdengarkan dari ruang tahta ada satu nyanyian. Semalam keyboardisnya Mas juga ya? Iya. Di ruang tahta itu Tuhan perlihatkan saudara, berlasa-lasa malaikat Tuhan di sekeliling tahta sedang nyanyikan satu pujian. Dan kita tahu kalau orang dunia buat lagu, itu biasanya tunggu cuaca hati ya. Lagu lagi galau buat lagu galau, jatuh cinta buat lagu jatuh cinta. Tapi kalau lagu rohani, saya percaya itu karya Roh Kudus dari ruang tahta. Sebab kegiatan di ruang tahta Allah, kitab Wahyu pasal 4, adalah pujian penyembahan siang dan malam. Saudara mau tahu apa lagunya? Mau tahu lagunya? Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Judulnya apa? Kebangkitan besar. Tiba-tiba Tuhan mulai berkata-kata. Saudara mau tahu apa yang Tuhan bilang? Anakku, kamu dengar lagu ini? Iya Bapa. Mulai hari ini kamu pegang janjiku. Lagu ini, lagu kebangkitan besar tadi saudara, lagu ini adalah merupakan janjiku bagi negerimu. Indonesia, Surabaya akan mengalami kebangkitan yang besar. Tidak peduli sudah berapa ribu angka COVID-19, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ada amin. Boleh saya undang tim musik, kita bawakan lagu ini? Bisa ya? Boleh full band? Yap, tim musik. Pemain drum? Kalau nggak ada pemain drum, nanti saya main drum. Saya bisa main drum, saudara. Maksudnya kalau saya main drum, saudara bisa pulang semua nanti. Berarti itu resiko. Maaf ya digangguin. Oh ini yang pemain drum, ini keyboardis gitu. Oh bisa ditukar-tukar ya. Inilah true worshiper yang punya kualitas.